Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Amelia dengan NIM akhir 256, kelas A, mata kuliah Viktimologi dan Penologi Hukum, yang diampu oleh dosen Bapak Yaris Adi Alfajrin SHMH. Di sini maksud dan tujuan saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Penologi dan Viktimologi Hukum. Baik, materi yang akan saya bahas adalah mengenai pergeseran paradigma hukum yang dimana paradigma ini sebagai pandangan hukum pidana di Indonesia seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau disebut sebagai KUHP Nasional. Nah, fokus utamanya dari video yang akan saya bahas adalah hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP Nasional, dan bagaimana sih sistem pemasyarakatan kini bukan lagi sekedar menghukum, melainkan dengan bagian integral dari pencapaian keadilan korektif dan rehabilitatif. Lalu perbedaan utama dari KUHP lama, yaitu warisan kolonial, dan yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini, terletak pada paradigma penegakan hukumnya, dari retributif ke restoratif korektif, lalu penyatuan istilah kejahatan dan pelanggaran menjadi tindak pidana. Lalu ada pengakuan hukum adat dan aturan yang lebih modern seperti pidana alternatif, sanksi koperasi, serta penyempurnaan asas legalitas dan residif dengan KUHP yang baru yang mengedepankan keadilan sosial dan pemulihan. Sebelumnya, di KUHP lama atau produk kolonial ini cenderung menganut paham retributif atau disebut pembalasan. Namun di KUHP nasional yang baru ini mengadopsi 3 pilar tujuan pemidanaan. Dan 3 pilar tujuan pemidanaan ada di pasal 51 KUHP baru. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dan per poin dari pemidanaan dan tujuannya. Di sini di pasal 51 ada 3 pilar tujuan pemidanaan, yaitu yang pertama ada keadilan korektif atau preventif, yang kedua ada keadilan retributif, lalu yang ketiga ada keadilan restoratif. Yang pertama adalah keadilan korektif dan preventif, ini terletak pada poin A dan juga D. Saya akan membacakan poin A dan juga D. A mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakatan. D. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Nah, tujuan dari preventif atau korektif ini adalah mencegah dilakukannya tindak pidana atau pelaku supaya tidak melakukan kejahatan berulang. Keadilan korektif dan preventif ini sendiri adalah memperbaiki atau bisa disebut mencegah pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana tersebut, baik dari pelaku maupun orang lain. Selanjutnya ada keadilan rehabilitatif, yang dimaksudkan rehabilitatif adalah memulihkan kondisi mental dan sosial pelaku. Pilar ini berada di huruf B. Di sini memasyarakatan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Nah, tujuan dari rehabilitatif ini sendiri adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan menumbuhkan rasa penyesalan. Tujuan keadilan dari rehabilitatif ini sendiri adalah memulihkan kondisi mental dan juga sosial pelaku. Nah, bisa kita lihat di pasal 51 huruf B, di sini memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Pilar ini memandang pelaku sebagai subjek yang sakit, bukan sakit secara fisik, melainkan menyimpang secara sosial, sehingga perlu disembuhkan, bukan sekedar dikurung. Nah, dari dasar hukum ini, tujuan memasyarakatkan ini mengadakan pembinaan dan juga pembimbingan agar pelaku menjadi lebih baik atau mungkin dari perilakunya bisa untuk lebih baik lagi serta berguna. Lalu selanjutnya ada keadilan restoratif, yang dimaksudkan adalah memulihkan kerugian korban dan hubungan masyarakat. Nah, untuk keadilan restoratif ini berada di huruf C, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Nah, untuk dalam huruf C, menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai. Ini adalah inovasi besar juga karena fokusnya bukan lagi sekedar menghukum pelaku seberat-beratnya, tetapi bagaimana memulihkan keadaan korban dan masyarakat.
Untuk hubungan tujuan pemidanaan dengan sistem peradilan sangatlah krusial karena ia berfungsi sebagai kompas moral dan filosofis bagi penegakan hukum. Tanpa tujuan yang jelas, pemberian saksi pidana hanya akan menjadikan tindakan balas dendam tanpa arah produktif. Dengan adanya tujuan pemidanaan yang modern seperti dalam KUHP baru, fokusnya bergeser dari sekedar menghukum menjadi restoratif. Untuk tujuan lain, untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat, lalu menjamin bahwa terpidana masih memiliki ruang untuk memperbaiki diri, lalu memperhatikan pemulihan korban, bukan hanya untuk menghukum pelaku. Sistem pemasyarakatan dan juga tujuan dari pemindanaan itu sendiri memiliki hubungan yang sangat erat karena bahkan dapat dikatakan bahwa sistem pemasyarakatan adalah manifest atau bentuk operasional dari tujuan pemindanaan modern. Sistem pemasyarakatan adalah eksekutor dari wajah baru hukum Indonesia yang lebih manusiawi, yang dimana keberhasilan seseorang petugas pemasyarakatan tidak lagi diukur dari seberapa ketat sih mereka menjaga sel, tetapi dari seberapa banyak narapidana yang berhasil kembali menjadi warga negara yang baik. Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru di Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, dinyatakan secara eksplisit bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan yang menjadikan manusia seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Sistem pemasyarakatan ini adalah ujung tombak dari keberhasilan tujuan pemindanaan. Jika sistem pemasyarakatan gagal membina, maka tujuan pemindanaan untuk mencapai ketertiban juga akan tidak tercapai. Untuk selanjutnya, kita beralih ke pasal 54. Di sini dalam pemindanaan wajib dipertimbangkan juga tentang bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin, tindakan dilakukan ini direncanakan atau tidak, lalu cara melakukan tindak pidananya, sikap dan tindakan pelaku yang bisa digolongkan berat atau mungkin ringan, lalu ada riwayat hidup, keadaan sosial. Nah, tanpa sistem pemasyarakatan yang baik, tujuan pemindanaan hanya akan berhenti pada kertas putusan hakim tanpa ada perubahan nyata dari pelaku. Jika tujuan pemindanaan adalah apa yang ingin dicapai, maka sistem pemasyarakatan adalah bagaimana cara mencapainya. Nah, selanjutnya hubungan yang paling krusial dalam KUHP nasional pada sistem pemasyarakatan menjadi penilaian kelayakan hidup seseorang. Bisa kita lihat dalam pasal 100 dalam KUHP baru, di sini tercantum bahwa adanya masa percobaan selama 10 tahun bagi pelaku yang terancam pidana mati. Nah, di dalam masa percobaan ini bisa dikatakan sebagai paradigma rehabilitatif yang dimana pidana mati dengan masa percobaan. Contohnya terpidana mati diberikan masa percobaan 10 tahun. Jika selama di lapas laporan dari petugas pemasyarakatan akan menunjukkan ia menunjukkan sikap yang terpuji dan menyesal, maka pidana matinya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Dan mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Dan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri. Hal ini sejalan dengan tujuan pemindanaan dalam pasal 52 huruf B KUHP baru, yang dimana tersebut dalam keadilan rehabilitatif memulihkan kondisi bagi pelaku. Nah, selama masa percobaan 10 tahun ini, terpidana berada di bawah pengawasan ketat sistem pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan juga bertugas melakukan pembinaan dan penilaian secara terus-menerus. Pemindanaan pasal 100 KUHP baru dalam pemasyarakatan adalah untuk menjadikan pidana mati sebagai sarana edukatif dan korektif. Ia memberikan pintu keluar bagi terpidana yang benar-benar menunjukkan perubahan perilaku, sehingga selaras dengan filosofi pemasyarakatan yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pemulihan hubungan antara terpidana dan masyarakatan serta Tuhan. Lalu apa sih yang menjadi hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemindanaan ini? Tidak berjalan dengan selaras, atau dalam bahasa lain, apa dampak nyata dari hubungan terhadap keamanan kita semua? Yang pertama ada penjara menjadi sekolah kejahatan atau school of crime. Lalu yang kedua, tingginya angka residivisme atau pengulangan kejahatan. Ketidakselarasan ini menyebabkan program pembinaan tidak efektif. Narapidana keluar tanpa adanya keterampilan kerja dan tetap memegang mentalitas kriminal. Lalu yang ketiga, overcrowding
yang dimana kelebihan kapasitas dan pemborosan anggaran jika tujuan pemindanaan masih terpaku pada semua kejahatan harus dipenjara atau retribusi murni, sementara sistem pemasyarakatan tidak memiliki kapasitas yang cukup. Lalu yang keempat, stigmatisasi yang membunuh masa depan. Jika sistem tidak menekankan reintegrasi sosial atau tujuan pemindanaan modern, maka mantan narapidana akan selamanya dianggap sebagai sampah masyarakat. Dampak nyata dari ketidaksinkronisasi ini adalah ketidaknyamanan publik. Jika hubungan ini gagal, penjara hanya akan memindahkan kejahatan dari jalanan ke dalam sel untuk sementara waktu. Lalu hanya untuk melepaskan kembali ke jalanan dalam bentuk yang lebih ganas dan terorganisasi di masa depan. Oleh karena itu, penyelarasan ini bukan sekedar urusan administrasi, melainkan upaya investasi keamanan jangka panjang bagi setiap warga negara. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pembinaan dalam kerangka KUHP nasional merupakan suatu sinergi fungsional yang bertujuan untuk menciptakan sistem keadilan yang lebih manusiawi, beradab, dan efektif. Secara hakiki, tujuan pemidanaan berperan sebagai landasan filosofis atau kompas yang menetapkan arah kemana seseorang pelaku kejahatan akan dibawa. Sementara sistem pemasyarakatan itu sendiri berperan sebagai instrumen teknis atau kendaraan yang menjalankan proses transformasi tersebut. Melalui pembinaan, pendidikan, bimbingan, integrasi ini juga sangat krusial karena keberhasilan hukum pidana kini tidak lagi diukur dari seberapa berat penderitaan yang akan dialami oleh pelaku di dalam jeruji besi, melainkan dari seberapa mampu sistem tersebut mengubah perilaku individu dan memulihkan harmoni sosial yang sempat terganggu. Jika kedua elemen ini tidak berjalan selaras, misalnya jika tujuan pembinaan mencita-citakan rehabilitas, namun sistem pemasyarakatan masih terjebak dalam praktik punitif yang keras, maka yang terjadi adalah kegagalan sistematik yang membutuhkan waktu yang lama. Terus tingginya angka pengulangan tindak pidana ini juga lebih banyak, serta pemborosan sumber daya negara. Oleh karena itu, melalui KUHP nasional yang baru ini, negara berupaya memastikan bahwa setiap detik masa pidana yang dijalani oleh seseorang di lembaga pemasyarakatan memiliki nilai edukatif dan restoratif, sehingga pada akhirnya terciptanya masyarakat yang lebih aman, di mana hukum ditegakkan bukan sekedar untuk menghukum masa lalu pelaku, melainkan untuk membangun masa depan yang lebih baik dari pelaku, korban, dan masyarakat secara luas. Secara keseluruhan, hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pembinaan dalam KUHP nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini sudah mencerminkan pergeseran paradigma fundamental dari keadilan retributif yang bersifat pembalasan menuju keadilan integratif yang lebih manusiawi. Berdasarkan dalam pasal 51 dan 52 KUHP baru yang sudah saya bahas tadi, sistem pemasyarakatan bukan lagi sekedar instrumen penghukuman atau tempat pengasingan bagi pelaku kejahatan, melainkan bagian integral dari pencapaian keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Lalu sinergi ini diperkuat melalui Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang memposisikan pemasyarakatan sebagai pusat reintegrasi sosial, di mana proses pembinaan dan pengawasan seperti di dalam pidana kerja sosial, maupun masa percobaan pidana mati menjadi tolak ukur dalam keberhasilan hukum. Pemasyarakatan itu sendiri adalah suatu tata tertib mengenai arah dan cara membina narapidana berdasarkan Pancasila. Nah, konsep ini pertama kali digagas oleh Soeharjo SH pada tahun 1963 yang menyatakan bahwa tujuan pidana penjara adalah memasyarakatkan kembali narapidana atau reintegrasi sosial. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2020. Asas-asas pemasyarakatan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Sistem ini dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut ini. Yang pertama ada pengayoman, yaitu melindungi masyarakat dan membimbing narapidana. Yang kedua ada non-diskriminasi, pelayanan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Lalu ada kemanusiaan. Nah, narapidana tetap memiliki hak-hak dasar sebagai manusia. Lalu ada gotong royong, melibatkan peran serta masyarakat dalam pembinaan. Salah satu perubahan paling krusial dalam undang-undang ini adalah penghapusan syarat atau justice collaborator yang mendapatkan hak remisi dan pembebasan bersyarat pada kasus tindak pidana seperti korupsi.
Jika tujuan pemidanaan adalah hasil yang ingin dicapai atau outputnya, maka pemenuhan hak narapidana adalah metode atau sarana, means, atau sesuatu pola pikir untuk mencapainya. Tanpa pemenuhan hak tersebut, penjara hanya akan menjadi tempat pembalasan dendam atau retributif. Dengan demikian, pemasyarakatan kini berperan strategis sebagai agen perubahan yang bertugas memastikan bahwa terpidana dapat dipulihkan mentalisasinya, diperbaiki perilakunya, dan diterima kembali oleh masyarakat tanpa meninggalkan luka yang berkelanjutan bagi korban. Nah, KUHP nasional membawa pesan bahwa keadilan sejati tidak diukur dari seberapa penuh sel penjara kita, melainkan dari seberapa sedikit orang yang kembali melakukan kejahatan setelah keluar dari sana. Inilah esensi dari pemasyarakatan sebagai bagian integral dari tujuan pemidanaan Indonesia yang baru. Sebagai contoh konkretnya, ada pidana kerja sosial, yang merupakan salah satu wujud nyata dari pergeseran tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional yang mengutamakan perbaikan diri daripada sekedar pengurungan. Nah, dalam praktiknya, jika seseorang melakukan tindak pidana ringan dengan ancaman penjara di bawah 5 tahun, hakim kini memiliki opsi untuk menjatuhkan pidana kerja sosial di mana terpidana diwajibkan melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi kepentingan umum tanpa dibayar, seperti membantu di panti asuhan, membersihkan fasilitas publik, atau membantu pelayanan administratif di instansi pemerintah. Nah, untuk relevansi dalam Undang-Undang Pemasyarakatan itu sendiri adalah KUHP baru yang fungsinya sebagai substansi hukum atau apa hukumannya. Sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan ini fungsinya sebagai hukum pelaksana atau bagaimana hukum dijalankan. Dan untuk keduanya memiliki hubungan yang erat karena integrasi fungsi, yaitu pasal 51 KUHP baru yang tadi sudah saya jelaskan mengenai tujuan pemidanaan yang menjadikan dasar bagi lapas untuk menyusun program pembinaan. Jika tujuannya adalah memasyarakatkan, maka hal-hal seperti asimilasi dan integrasi dalam Undang-Undang Pemasyarakatan wajib dipenuhi. Individualisasi pidana atau dalam Undang-Undang Pemasyarakatan menjalankan amanat pasal 54 KUHP baru yang dimana di sini membentuk atau melalui sistem pengamatan litmas oleh pembimbing kemasyarakatan sehingga setiap narapidana dapat memprogram pembinaan yang berbeda sesuai kebutuhan pribadinya. Nah, untuk selanjutnya ada keadilan restoratif yang sudah saya sebutkan pada pasal 51 bahwa untuk KUHP baru ini juga untuk mengamanatkan pemulihan keseimbangan dalam sistem pemasyarakatan. Hal ini juga diwujudkan untuk mediasi antara narapidana dan korban selama masa pembinaan atau asimilasi itu. Dan untuk pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi sarana balas dendam, melainkan proses rehabilitasi dan reintegrasi. KUHP baru secara eksplisit menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan pada pasal 51 KUHP baru dengan tetap menjunjung tinggi martabat kemanusiaan tanpa maksud menderitakan di pasal 52. Dan hakim juga diwajibkan mempertimbangkan masa depan pelaku dan dampak sosial sebelum menjatuhkan vonis. Itu berada di pasal 54. Dan untuk kaitannya dengan sistem pemasyarakatan adalah pasal-pasal ini menjadikan landasan bagi lapas untuk memberikan hak seperti remisi dan asimilasi sebagai bagian dari hadiah atas perubahan perilaku. Selain itu, hadirnya jenis pidana baru seperti pidana pengawasan dan kerja sosial juga dapat menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan kini lebih fleksibel, yakni memperbaiki pelaku di tengah masyarakat tanpa harus melakukan atau memasukkannya ke dalam penjara demi mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan restoratif. Hubungan ini menjadi selaras karena sistem pemasyarakatan melalui Balai Pemasyarakatan atau BAPAS akan bertugas mengawasi agar tujuan pemidanaan tersebut tercapai, yakni pelaku tetap produktif dan merasa memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang ia rugikan. Dan yang paling penting, ia tidak kehilangan pekerjaan atau terputus hubungan sosialnya akibat masuk penjara, sehingga resiko ia kembali melakukan kejahatan atau residivisme menjadi jauh lebih kecil dibandingkan jika ia mendekam di balik jeruji besi.
Sekian dari materi yang saya paparkan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan, baik kosakata maupun tutur kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.